Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas prediksi klub Liga 3. Nah, bagaimana kok kita bisa memprediksi klub Liga 3 itu? Oke, kita saksikan saja bersama. Awal dulu ini saya akan membahas klub-klub dari Jateng dulu yang akan saya bahas. Nanti prediksinya juga akan saya bahas di konten ini. Silahkan disimak saja ataupun dicari saja prediksinya di mana. Akhirnya babak 64 besar Liga 3 sudah selesai ataupun sudah bergulir ya kemarin. Nah, akhirnya ada 32 tim yang mampu lolos. Klub andalan kita yaitu dua dari Jateng, Persipapati dan Persepi Boyolali itu lolos semua klub andalan kita. Nah, menurut pandangan saya juga pribadi seharusnya nanti kan dibikin dua grup ya ini ya kayaknya. Kalau saya dengar kabar tadi 32 ini dibikin menjadi dua grup dan dibikin format turnamen seperti liga biasa itu, tapi dibagi menjadi dua seperti Liga 2 zaman dulu ya berarti. Nah, bila seperti itu nanti lalu menjadi 16 besar diambil 8. Lah, bila seperti itu yo seharusnya langkahnya Persipa dan Persepi jauh lebih mudah. Tetapi kita juga tidak meremehkan klub Liga 3 lainnya gitu. Maksudnya dalam arti banyak klub Liga 3 yang menurut pandangan saya itu menjadi momok ataupun menjadi halangan lah bagi para peserta-peserta lain ini. Nah, Persepi juga meyakinkan ya lolos 32 besar ini. Terus Persipapati juga meyakinkan sekali. Kemarin baju pertandingan ini Persipapati yang ngeri loh. Walaupun pertandingan terakhir kalah, tapi Persipapati mainnya sangat lost tenan. Nah, menurut pandanganmu Cuk, peluang Persepi dan Persipapati ini bagaimana untuk melaju ke 16 besar ini? Ya, ngeri ya John. Langkah dari Persepi dan Persipapati ini, terutama mungkin ya kita sorot Persepi. Karena mungkin secara secara skuad ya, secara mungkin ya banyak lah ya potensi. Memang ini klub yang agak kita unggulkan lah ya. Semoga nanti lolos ke Liga 2. Tapi ya juga Persipapati juga kita unggulkan juga. Kita berharap ya dua-duanya sih ya. Tapi kalau Persepi ini kemarin habis menghancurkan Persewangi Banyuwangi skor 7-2. Iki Persewangi juga bukan tim abal-abal. Mereka juga dulunya masuk Liga 2 ya, pernah main di Liga 2 dan degradasi. Ini tim yang ngeri lah ya di Jawa Timur. Oh iya, kalau Persipapati juga habis menghancurkan PS Bangka ini skor 7-0. Wah, ini kok Jateng ini ngau-ngau banget lah. Ini memang sudah selayaknya mereka di Liga 2 musim ini. Ya betul sekali ya. Kalau Persipapati pertandingan terakhir memang kalah ya dari Gasco ini. Tapi Persipapati menempati di peringkat pertama ya. Wah, itu juga cukup ngeri. Walaupun saya sering mengamatinya lebih ke Persepi, tetapi saya melihat Persipapati ini juga keren juga ya. Mereka unggul dengan agregat gol menjadi peringkat pertama. Persepi juga peringkat pertama lolos. Wah, sangar ya klub lurus kok Jateng gitu. Ya, saya harapkan sih kedepannya klub dari Jateng lainnya bisa ikut bangkit dan itu ikut berkembang ya, yang berada di Liga 3 terutama seperti itu, seperti PPSM Magelang, seperti Persema dan Persikama Magelang. Itu juga menurut pandangan saya juga punya potensi juga. Bahkan PPSM Magelang salah satu pendiri PSSI ya, yang terpuruk juga saat ini di Liga 3. Nah, Liga 3 ini juga tidak mudah lawannya. Banyak sekali klub-klub yang menurut pandanganku ngeri, seperti Persikasi Bekasi, seperti Persikota Tangerang. Banyak juga ya yang lolos juga ternyata. Wah. Kalau dari Bali sebenarnya saya menjagokan Perseden juga lolos. Itu juga bagus sebenarnya buat perwakilan Bali. Mosok sak Bali gor Bali United tok. Mungkin Liga Loro ya iso masuk sih. Nah, menurut pandanganmu Cuk, persaingannya ini gimana nih ya? Ada Persikota Tangerang yang dipegang oleh artis ini. Ini Mas ketok yo mungkin satu tiket sih kalau untuk Persikota ini. Menurut pandangan saya pribadi loh ini. Ya benar, kalau untuk Liga 3 musim ini kayaknya yang juara itu Persikota Tangerang ya. Karena ya habis diakuisisi oleh artis Indonesia yang terkenal ya, Mbak Prilly ya, Konsita. Ya kalau
untuk urusan finansial ya jangan diragukan. Kalau urusan sama artis ya pasti ya duit mengalir lah ya, untuk operasional tim, belanja pemain dan lain-lain lah ya. Jadi nggak mungkin kekurangan dana atau gimana lah ya, mereka juga bisa mengontrak pelatih yang bagus ya. Kalau dilihat-lihat kan kemarin Liga 2 baru saja yang lolos itu Rans dari Raffi Ahmad ya. Kalau ini kemungkinan besar ya Persikota yang dipegang oleh Mbak Prilly. Tapi ya untuk Liga 3 musim ini kan slotnya 8 ya. Ya adalah semoga nanti 2 tim dari Jateng juga ikut lolos. Ya betul sekali ya. Kalau saya amati dari klub-klub yang lolos 32 besar ini, yang punya potensi menurut pandangan saya pribadi, punya potensi dan punya menurut pandanganku ya fasilitasnya juga sudah mumpuni, maksudnya sudah pernah di Liga 2 dan lain-lain ya. Ini ada Persikota Tangerang, yang pertama itu 1, Persikasi Bekasi itu yang kedua, yang ketiga ada PSGC Ciamis menurut pandangan saya pribadi itu. Terus yang keempat ini ada Gresik United juga. Wow, ini sangar nih Gresik United. Gresik United sebelumnya pernah di Liga 1 ya. Terus lanjut lagi ada Persepi Boyolali, itu juga udah lumayan lah fasilitasnya. Kalau menurut fasilitasnya ada Delta Sidoarjo juga, itu dari Jawa Timur, itu ya ngeri, perlu diwaspadai ya. Terus ada lagi dari Perseden Denpasar, itu juga menurut pandanganku juga udah mumpuni. Karena kenapa saya menyebutkan Perseden Denpasar ya, di Bali ini kan dijadikan oleh venue Liga 1 ya. Mereka pasti punya stadion yang menurut pandanganku bisa lah nanti untuk dijadikan kandang bagi Perseden Denpasar ini. Lalu yang terakhir menurut pandangan saya pribadi yang layak untuk lolos ke Liga 2 yaitu Persikap Kabupaten Bandung. Nah 8 klub tadi yang saya sebutkan itu punya fasilitas yang menurut pandangan saya juga berada di Liga 2 itu sudah pantas ya. Ataupun bisa digantikan Perseden, bisa digantikan Persipa. Persipa Pati juga punya stadion yang lumayan juga, layak lah untuk Liga 2. Tinggal renov-renov dikit, layak juga Liga 2. Nah dari 8 klub tadi menurut pandanganmu gimana Cuk? Apakah kamu setuju atau gimana? Atau punya pendapat lain? Atau mungkin dari Maluku atau gimana bisa lolos ini? Ya, kalau dilihat itu ya tim-tim yang kita sebutkan tadi memang klub yang punya nama ya sebelumnya ya. Kalau kita lihat di babak 32 besar nanti kebanyakan klub-klubnya nggak terkenal atau emang asing ya di telinga. Misalkan Serpong City, terus apa ya, Gasma N Rekang ini klub. Terus Gasco FC, terus Batu Licin Putra. Ini mungkin masyarakat Indonesia nggak apa ya, nggak ngerti lah ya. Ini mau dicari Selok Belok juga susah ya. Mungkin kalau yang gampang ya Persikota, terus apa ya, Persikasi Bekasi, PSGC Ciamis, itu gampang itu mau cari Selok Belok atau apa ya, mau review mereka juga bisa gampang lah. Kalau ini klub-klub itu yang kayak apa ya tadi yang kita sebutkan ya susah. Kayaknya ya memang tim yang kita sebutkan selain punya nama juga punya power lah. Ya betul sekali. Saya menyebutkan Gresik United dan Delta Sidoarjo juga bagaimanapun Jatim mesti kok tetap ono yang lolos lah, salah si Jini. Nah itu dua tim legenda sebenarnya. Itu pasti ada yang lolos salah satunya nanti. Ini sebenarnya juga masuk konten prediksi ya, tapi ya wis lah engko tak kayak judul prediksi ngono wae ya. Tapi ini kan sebatas wacanaku, sebatas omonganku, tapi banyak sebenarnya timnya 32 besar itu masih susah sekali untuk diprediksi. Memang Liga 3 ini sangat susah sekali dan tahapannya koken dadi marake mumet lim prediksi. Belum ada yang berani memprediksi 100% bener-bener iso bener 80% wis sejak awal kuwi angel banget. Tapi kalau Liga 2 ataupun Liga 1 itu sudah banyak yang terbukti ya, nyebuti klub siji juara iki ngono kadang yang bener wae. Terus kalau Liga Loro sing promosi bakal iki karo iki telu nyebuti ono salah siji tok wae. Wah, ngono ki mungkin ya wis takdir juga. Nah, kalau Liga 3 ini saya juga belum pernah menemui juga prediksi yang bener-bener 80% lah bener Pak. Mungkin ya angel. Liga 3 mungkin
persaingannya sangat ketat. Yang kedua itu terus ya mungkin dulu karena mafianya sangat-sangat banyak yang tertangkap juga di Liga 3. Skandal pengaturan skor juga di Liga 3 sangat banyak, itu ya mungkin ditakutkan oleh klub-klub lainnya. Nah, mungkin itu dulu saja ya perbincangan kita tentang Liga 3 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.